Shalom. Hari ini kita sama-sama belajar satu perjalanan Kristus, satu perjalanan Yesus. Yang saya beri tema hari ini, agama versus Kristus. Kita bersyukur hari ini Opa sudah bisa sama-sama lagi sama kita. Puji Tuhan, Tuhan melakukan dengan caranya yang luar biasa dan ajaib. Kita belajar dari Yohanes 9, agama versus Kristus. Tentang orang buta yang dicelikan matanya. Sama-sama kita lihat dari Yohanes 9 mulai dari ayatnya ke-1. Yohanes pasal 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lihat ya. Waktu Yesus lewat, dia lihat orang buta sejak lahirnya. Terus Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini siapakah sendiri, yang berbuat dosa? Terus orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? lihat. Kenapa sih dia sampai buta? Apakah orang tuanya yang berbuat atau dia sendiri yang berbuat? Terus Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. oke. Orang buta mewakili kita sebagai orang-orang yang lahir dengan kecacatan. Saya tanya sama saudara, orang buta adalah orang yang punya penyakit di mata yang membuat matanya tidak bisa masuk sinar atau tidak bisa masuk terang. Betul gak? Itu yang menyebabkan dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena di matanya tidak bisa menyerap terang. Agama sedang mengajarkan baik, buruk, benar, salah. Oleh sebab itu murid-muridnya bertanya begini, siapa yang salah nih? Orang tuanya atau dia sendiri? Karena kenapa dia sampai dilahirkan buta? Agama selalu mengajarkan baik, buruk, benar, salah. Dan terbukti agama tidak bisa menyembuhkan kita dari kebutaan. Sekali lagi saya bilang, agama tidak bisa menyembuhkan saudara dan saya dari kebutaan. Kita adalah orang-orang yang lahir dengan kebutaan. Saudara dan saya itu lahirnya buta. Kita nggak bisa melihat kebenaran. Hanya Kristus yang bisa menyembuhkan kita. Oleh sebab itu, kita harus menyentuh Kristus. Tapi kalau sampai saat ini, kita enggan menyentuh Kristus, kita tetap menjadi orang-orang yang buta dari kebenaran. Dan mata kita hanya tertuju kepada dosa dan kesenangan-kesenangan belaka. Saudara perhatikan, Paulus berkata di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Sebenarnya ayat apa yang kita mau bahas ini sebenarnya agak panjang, tapi karena waktu saya yakin gak cukup. Kenapa? Karena kita akan bahas satu mengenai orang buta, karena kita bahas mengenai gembala yang baik. Gembala yang baik ini juga bicara soal agama versus Kristus. Oke, 2 Korintus 3 ayatnya ke-14 sampai 16. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu Ada selubung di kepala kita, terus masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. iya. Terus lanjutkan 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Lihat ya, ahli-ahli Taurat, mereka baca kitab Musa tapi mereka tidak percaya Yesus.
Kenapa? Ada selubung di mata mereka yang menyelubungi mereka yang membuat mereka buta. Terus 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, apabila saudara berbalik kepada Tuhan, terus maka selubung itu diambil daripadanya. baru selubung itu bisa diangkat. Hal ini dialami oleh Paulus. Dia pikir dengan menganiaya jemaat, dia adalah orang yang melihat. Orang yang sehat. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2. Kisah Rasul pasal 9 ayat 2. Mulai dari ayat 1 deh. Dari ayat 1 dan 2. Ya. Kisah Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia pikir dia melakukan apa yang benar. Terus? Ia menghadap imam besar. Terus 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia pikir dengan melakukan ini dia melakukan kebenaran. Kenapa? Karena dia pikir jalan Tuhan itu jalan kesesatan. Buta dia. Apa yang terjadi? Ayat 3. Kisah Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ada satu cahaya yang memancar dan mengelilingi dia. Terus? Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Terus ayat berikutnya. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lihat, dia berbalik kepada Tuhan. Terus ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Iya. Kenapa? Karena matanya mereka buta sebenarnya. 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Lihat ya, Saulus menjadi buta secara fisik. Kenapa? Karena Tuhan harus merubah cara pandang yang lama dengan cara pandang yang baru. Tuhan harus merubah cara pandangnya yang lama tentang kebenaran dengan cara pandangnya yang baru tentang kebenaran. Ayat 17 dan 18. Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lihat, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dia ngalamin transformasi di sini. Dia ngalamin perubahan di sini. Dari matanya yang lama dengan matanya yang baru. Dari cara pandangnya yang lama dengan cara pandang yang baru. Terus 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Lihat. Setelah dia mengalami ini, dia mengalami perubahan. Dia tidak lagi menjadi penganiaya jemaat, justru dia jadi pembimbing jemaat. Dia menjadi penjala-penjala manusia. Saudara lihat ya perubahan. Ada satu perubahan. Menjadi Kristen, simak baik-baik, menjadi Kristen itu bukan reformasi moral. Percuma kita menjadi Kristen kalau cuma mengalami reformasi moral. Kita cuma tahu baik, buruk, benar, salah. Akhirnya kekristenan kita hanya terpatok pada dulu penjina, sekarang enggak.
Dulu perokok, sekarang enggak. Dulu peminum, sekarang enggak. Kekristenan kita hanya terpatok di situ. Sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita mengalami transformasi total, perubahan secara total. Kalau saudara berubah secara total, keinginan saudara pun akan dosa pasti berubah. Pasti hilang. Ini yang Tuhan kehendaki. 2 Korintus 5 ayatnya ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau saudara mengaku berada di dalam Kristus, saudara itu adalah ciptaan yang baru. Saudara sudah berubah secara total. Kenapa? Karena saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara bukan manusia lama lagi. Terus? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertanyaan saya sama saudara, apakah yang lama sudah berlalu? Apakah yang baru sudah datang? Apakah kita masih orang yang lama dengan cara hidup yang lama? Ini yang harus saudara pertanyakan. Kenapa? Sekali lagi saya bilang, kekristenan itu transformasi total, bukan reformasi moral. Bukan sekedar baik, buruk, benar, salah. Tapi gimana caranya saudara menjadi sempurna sama seperti Allah adalah sempurna. Agama akan menuntun saudara pada kebaikan. Sorry, saya bilangnya. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kejahatan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi hanya kekristenan yang mengajarkan saudara kesempurnaan. Kenapa? Karena kekristenan bukan agama, kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah yang benar. Allah yang telah mati dan bangkit. Allah yang hidup dan hidupnya ada di dalam saudara dan saya. Kita kembali ke Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lihat ya. Di situ bukan pakai kata aku. Bukan pakai kata aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Betul gak? Ini pakai kata jamak yang artinya kita. Yaitu saudara dan saya. Dan ini kalimat adalah kalimat present continuous. Berlaku sampai hari ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Selama hari masih siang, selama masih ada kesempatan, saudara harus mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, ini yang banyak kita salah. Kita pusing sama pekerjaan kita lupa sama pekerjaan Dia. Kita pusing sama apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kita pusing dengan itu, sementara kita nggak pusing dengan apa yang Tuhan inginkan. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah hiduplah di dalam penyembahan. Saudara tahu, tadi Tuhan ngomong begini, ini jelas sekali di telinga saya dan saya melihat itu namanya circle of worship. Circle of worship. Itu seperti ada cincin api. Di tengah-tengah kita seperti ada cincin api. Dan ketika penari menari, itu seperti keluar api dari tangannya. Dan ketika saudara menyembah Tuhan mengeluarkan suara, itu seperti ada api dari penyembahan saudara. Dan api itu naik ke atas, menjadi harum di hadapan Tuhan. Itu yang namanya circle of worship. Dan Tuhan tadi kasih lihat circle of worship itu. Kita harus punya kerinduan seperti ini. Kita hidup dalam lingkaran penyembahan. Sekali lagi saya ulang, kita hidup dalam lingkaran penyembahan.
Kita bukan hanya sekedar orang yang percaya tiap minggu ke gereja, tiap minggu ibadah. Bukan. Ibadah itu setiap saat, setiap waktu. Bukan setiap minggu. Oke? Kita harus mengerjakan selama hari masih siang. Saudara simak ya, ada cerita waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang, berbondong-bondong ikut, itu hari udah hampir petang bukan? Ya, simak ya, hari udah hampir petang. Yesus bilang apa? Aduh, ini orang-orang pasti kelaparan semua. Saya cuma bilang, ketika akhir zaman akan tiba, ketika hari hampir gelap, banyak orang akan cari kebenaran. Banyak orang akan cari kebenaran. Dan saudara harus menampilkan kebenaran itu. Harus menampilkan kebenaran itu. Buktinya Pak, saudara lihat di tanda Yunus waktu Yesus bilang. Tanda Yunus apa? Makan ikan, terus keluar di hari ketiga. Itu arti kebangkitan. Tanda Yunus, siapa yang melihat? Orang-orang zaman itu siapa yang melihat kalau Yunus dimakan ikan? Hari ini siapa yang melihat Yunus dimakan ikan? Siapa yang melihat Yunus keluar dari perut ikan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Yang Tuhan maksud adalah hiduplah dalam kebangkitan itu. Supaya orang bisa melihat kalau Yesus ada di dalammu. Dan Yesus yang telah mati dan Yesus yang telah bangkit itu sedang hidup di dalammu. Itu yang namanya tanda Yunus, engkau hidup di dalam kebangkitan itu. Selama kapan? Selama hari masih siang, selama masih ada kesempatan bekerja mati-matian buat Tuhan. Saya kadang ngomong begini, saya koreksi diri saya sendiri. Saya banyak ngeluhnya. Capek, lelah, begini. Benar, kita lelah. Tapi selama hari masih siang, saya enggak tahu ya, saya enggak tahu. Oke lah, saudara kerjakan apa bagian saudara. Saudara kerjain apa bagian saudara, saudara akan lihat nanti ada tuaian yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara enggak ngelihat tuaiannya seperti apa Pak. Saya enggak ngelihat orang menuai, dituai lewat pelayanan saya. Saudara mungkin enggak lihat, saya pun enggak melihat. Saya cuma bilang, lebih baik kita enggak tahu, tapi kita bekerja. Daripada kita tahu, kita jadi sombong dan angkuh. Lebih baik kita enggak tahu, tapi kita bekerja terus apa yang harus kita lakukan selama hari masih siang. Lakukan saja selama hari masih siang. Selama ada waktu, jadilah saksi Tuhan. Jangan hidup seperti orang buta. Justru saudara dipanggil untuk mencelikan yang buta. Jangan hidup seperti orang buta. Lukas 6 ayat 39. Lukas 6 ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lihat, saudara nggak boleh jadi orang buta. Kenapa? Kalau saudara jadi orang buta, saudara akan dituntun. Amin. Saudara harus jadi orang yang melihat supaya saudara bisa menuntun orang yang buta kepada kebenaran. Supaya mereka bisa dicelikan. Selagi masih siang, jadilah orang yang melihat, sentuh Tuhan, dan celikan mata orang yang buta dengan kebenaran. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Hiduplah seperti layaknya orang-orang percaya hidup. Lihat ya, kalau saudara melakukan kesalahan seperti orang-orang dunia. Sekali lagi, kalau saudara melakukan kesalahan seperti orang-orang dunia. Misalnya engkau duduk di tengah-tengah orang lagi berdosa, engkau ikut dalam dosa mereka. Saya bilang, itu kumpulan orang buta. Kumpulan orang-orang buta lagi ngumpul.
Justru ketika kita lagi ngumpul, mereka lagi ngumpul, kita datang, mereka harus diterangi, mata mereka harus melihat. Kita harus tampil berbeda. Di sini saya bilang kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Sekarang kita lanjut ke ayat 5, 9 ayat 5. Yohanes pasal 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ketika aku naik ke surga, kamulah terang itu. Saya lanjutin perkataannya gitu ya. Oke, saya lanjutin. Selama aku di dalam dunia, kata Tuhan, akulah terang dunia. Ketika aku naik ke surga, kamulah terang itu. Lihat Matius 5 ayatnya ke-14. Matius 5 ayat 14. Siapa? Siapa? Kamu adalah terang dunia. Bilang, saya. Saya adalah terang dunia. Oke. Ulang sekali lagi, sama-sama, semangat. Saya adalah terang dunia. Iya, jadilah terang dimanapun kau berada. Amin. Jangan menjadi gelap sama seperti orang di dunia yang gelap. Oke? Orang dunia tidak bisa melihat, kita ikut buta sama mereka. Tidak bisa. Oke, terus? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lihat ya, sesuatu yang terang nggak mungkin bisa tersembunyi. Berkali-kali saya ngomong sama saudara, orang bisa nolak firman Tuhan dari mulut kita. Tapi orang nggak bisa nolak perbuatan kita yang membawa terang. Nggak bakal bisa orang tolak. Orang akan melihat betapa baiknya Tuhan melalui hidup. Amin. Terus kita lanjutkan ke ayat 6. Saya yakin di sini sudah pada ngerti ya. Udah tahu belum? Udah tahu belum cerita ini? Oke. Yohanes 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya, jadi kalau ketemu orang buta, jangan ngeludah di tanah, aduk, olesin. Ini kiasan. Kamu gak menyembuhkan orang, tapi kamu melukai orang. Oke? Lihat ya, tanah adalah unsur insani. Saya ulang, tanah adalah unsur insani, melambangkan insani kita. Ludah itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat ke-4. Matius 4 ayat ke-4. Ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat, kehidupan kita bukan dari makanan yang kita makan. Bukan dari lauk yang kita makan, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yakin gak ini? Firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak orang bisa makan, punya uang, bisa makan, tapi tidak boleh makan. Betul gak? Justru firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi santapan bagi rohani kita supaya kita menjadi sembuh, sehat. Perkataan Tuhan itu sebagai roh dan kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah Lihat, roh dan firman hidup. itu adalah roh dan hidup. Berapa banyak saudara menggali firman? Berapa banyak saudara hidup di dalam firman? Lihat ya saudara, Tuhan baurkan unsur insani dengan firman Allah. Tanah dan ludah dibaurkan, diaduk, dioleskan untuk mengurapi agar sembuh dan melihat.
dioleskan untuk mengurapi agar sembuh dan melihat. Ayat ke-7, 9 ayat ke-7. Lihat ya, ini ada kalimat perintah di sini. Siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah? Tuhan. Setiap perintah dari Tuhan itu adalah firman Tuhan. Betul gak? Terus lanjutkan. Yohanes 9 ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam, terus? Siloam artinya yang diutus. Siloam itu artinya yang diutus, terus? Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Lihat ya, lihat. Siloam artinya diutus. Tanah berbaur dengan ludah, yang artinya manusia berbaur dengan firman Allah, dioleskan, kemudian dibasuh oleh kuasa air Siloam, itu melambangkan Roh Kudus. Dibasuh oleh Roh Kudus, kita dibasuh dari semua sifat insani kita menyentuh Allah, kemudian kita menjadi sembuh. Saudara perhatikan tadi di situ ada kalimat perintah. Kalimat perintah ini menandakan satu ketaatan. Ketaatan. Kalau saya bilang, hei Base, beliin saya bakso. Bakso pergi, beli bakso. Itu ketaatan namanya. Ketaatan. Ya, ketaatan. Kalau dia bilang gak punya duit, oke, minta sama Rita. Rita yang pegang kendali. Oke, seperti itu. Itu namanya ketaatan. Ada firman yang dibaurkan dengan unsur insani kita. Tapi ada firman yang keluar dari mulut Allah yang membawa kita pada satu ketaatan. Dan ketaatan itu membawa kita pada kesembuhan. Sekali lagi, ketaatan kita pada firman Allah atau perintah Allah membuat kita sembuh dari kebutaan kita. Kita bisa melihat kembali, kita bisa melihat semua yang tidak bisa dilihat. Jika kita tidak dibasuh terus-menerus oleh kuasa Roh Kudus, saya bilang sama saudara, kalau saudara tidak dibasuh oleh terus-menerus oleh kuasa Roh Kudus, saudara akan buta permanen. Saudara akan buta terus. Butuh hubungan, butuh pergaulan agar semakin hari semakin jelas melihat kebenaran. Semakin hari saudara akan semakin jelas melihat kebenaran. Ayat 8 dan 9. Yohanes pasal 9 ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Iya, ayat 9. Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Iya, lihat ya. Orang akan bingung. Si Henny beda ya. Beda banget loh, Henny yang dulu sama Henny yang sekarang. Beda banget. Orang akan bingung, bilang, siapa sih dia? Kok beda sekali? Yogo yang dulu sama Pak Yogo yang sekarang itu beda sekali. Bukan soal size-nya, tapi soal batiniahnya, itu beda. Betul gak Bu Fit? Yes. Lihat ya, orang pasti melihat perbedaan kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Tapi kalau orang tidak bisa melihat perbedaan kita dulu sama perbedaan kita sekarang, kita harus pertanyakan, jangan-jangan gue masih buta. Betul gak? Kalau orang belum bisa membedakan, ini mah sama, dia mah masih sama dulu, gak ada bedanya. Dulu begini, sekarang begini. Jangan-jangan orang bilang, sampai selama-lamanya kita tidak berubah. Dulu begini, sekarang begini. Kita orang akan ngelihat, aduh benar-benar berbeda kita. Kalau kita nggak berbeda, sorry, maaf sekali lagi saya ulang ya. Kalau orang belum bisa melihat perbedaanmu,
Simak ya, kalau orang belum bisa melihat perbedaanmu yang dulu dan sekarang, jangan-jangan engkau masih buta. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Sadar nggak kita? Orang buta tahu jalan nggak? Kirain masuk surga ya, tahu-tahu nyasar. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat jalannya Tuhan. Kita berpikir jalan kita benar, kita udah jalanin yang benar. Ini yang disebut agama. Tuhan gak mau masuk ke dalam agama, Tuhan mau masuk di dalam satu pergaulan, hubungan, keintiman. Percuma saudara menunjukkan identitas saudara sebagai orang Kristen dengan kalung salib yang gede. Saudara pakai baju rohani begini, waduh, dombanya gendut. Saudara pakai baju rohani yang begini, pakai tulisan gede-gede, sementara hidup kita nggak berubah. Saudara tulis di sini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang lihat, mana benarnya hidup lu? Hidup lu sama gue. Orang akan bilang, gue buta, lu juga buta sama. Saya bilang sama saudara, kita dipanggil Tuhan bukan masuk ke dalam satu agama, tapi Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam satu hubungan, relation dengan Allah yang benar. Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi saudara. Kalau saudara lihat dari ayat 10 sampai dengan 34, kita nggak usah baca, itu berbicara soal penghakiman agama. Orang buta ini dipanggil, yang tadinya buta ini dipanggil, dihakimin di dalam agama. Agama itu cenderung menghakimi. Agama cenderung menghakimi. Kenapa? Karena agama melihat dengan mata. Tapi Tuhan bukan begitu caranya. Oke, terus ke ayat 35 sampai 38. Yohanes 9 ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Lihat, si orang yang tadinya buta ini menghampiri Yesus, dan dia bilang, Yesus tak ngomong, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Terus lanjutkan. Yohanes 9 ayat 36, jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Siapa dia Tuhan? Aku pengen percaya sama dia. Terus ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia. Engkau bukan saja melihat, karena matamu sudah melihat. Terus? Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan tapi engkau. engkau sudah membangun hubungan dengan dia. Sekali lagi saya bilang, Tuhan lagi berbicara di sini. Engkau bukan hanya melihat dengan matamu yang tadinya buta, tapi engkau sedang bercakap-cakap, engkau sedang berhubungan dengan dia. Saya bilang ya, kalau you sebagai orang Kristen, you nggak bangun hubungan dengan Tuhan, saya bilang, you hanya menjadikan kekristenan sebagai agama. Nggak lebih dari itu. Ya minimal Pak, daripada di KTP kosong nggak ada isinya. Lihat ya, kalau kita hanya doa pada saat bangun pagi, kita doa, Tuhan, hari ini hari yang berat, jagai aku ya Tuhan. Siang mau makan, kita doa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu ini, jagai aku Tuhan, jangan sampai aku keselak. Malam mau doa, Tuhan terima kasih sudah jadi penjagaku, Tuhan terima kasih, Engkau security yang baik. Saya bilang ya, kita masuk ke dalam ibadah formal. Kita nggak masuk dengan hubungan yang sakral. Saya ulang sekali lagi, kita masuk dalam ibadah formal. Kita nggak masuk dalam hubungan yang sakral. Oke? Saya sama Karen, kalau cuman formal gini,
Ken, makan apa nih hari? Makan ini. Oke. Itu hubungan formal. Tapi kalau hubungan yang sakral, itu ada keintiman, ada kedekatan, ada relation yang gak bisa diomongin. Tuhan mau kita masuk dalam hubungan yang sakral, bukan yang formal. Saya tanya dulu sama saudara nih, saudara mau berubah gak? Mau berubah gak? Hidupmu mau berubah gak? Gak akan terjadi perubahan kalau kamu masuk dalam pergaulan formal. Gak akan. Tapi Pak, saya berdoa Pak, sebelum makan, bangun tidur, mau tidur, saya berdoa. Itu hubungan formal. Bahkan Pak, saya mau makan kacang, saya berdoa Pak. Makan gorengan, saya berdoa. Bukan itu hubungan formal. Bahkan Pak, saya mau merokok pun saya berdoa. Itu lagi parah lagi. Itu hubungan formal yang gak bisa dibenerin. Yang Tuhan cari adalah hubungan sakral. Saya ngomong gini, mungkin yang suami istri tahu yang namanya hubungan sakral. Oke? Ikna sama Meli tahu hubungan sakral kan? Kedekatan kamu sama Meli, Ikna, itu jauh melebihi kedekatan siapapun dengan Meli. Betul gak? Kenapa? Karena kamu masuk dalam hubungan sakral. Bukan hubungan formal yang tahu cuman selamat pagi. Bikinin gue Indomie. Jangan lupa siapin makan. Jangan lupa seduhin kopi. Ini hubungan suami istri, bukan buku. Hubungan suami istri nih. Itu sakral. Sama kayak Tuhan, itu hubungannya sakral, bukan formal. Kalau saudara benar-benar mau berubah, masuklah dalam hubungan yang sakral, bukan yang formal. Karena kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah relationship dengan Allah yang benar. Terus lanjutkan. Yohanes 9 ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Lihat, aku percaya Tuhan, lalu aku sujud menyembahnya. Lihat ya, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, pasti jadikan Tuhan pusat penyembahannya. Dulu kita menyembah harta. Dulu kita menyembah dunia. Dulu kita menyembah diri sendiri. Sekarang, apakah kita sudah menyembah Tuhan? Dulu kita menyembah orang-orang penting. Orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Sekarang, kita menyembah Allah yang benar. Menyembah Tuhan, itu diakibatkan karena kita berjumpa Tuhan, mengalami Tuhan, percaya Tuhan akan semua perkataannya. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh sudah percaya sama Tuhan, percaya sama perkataannya, sudah mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Pertanyaan saya lagi, masih ada nggak bersungut-sungut di dalam hati saudara tentang kehidupan saudara yang sepertinya sangat sulit? Kalau ada persungutan, itu tanda saudara belum percaya. Syukur adalah tanda percaya. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lihat ya, perkataan Kristus harus ada di dalam kita, sehingga kita penuh dengan hikmat mengajar, menegur. Kita penuh dengan hikmat akan mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil kita bikin apa? Menyanyikan mazmur, artinya masuk dalam penyembahan, puji-pujian, nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Ini tanda pengenalan kita akan Allah. Amin. Sekarang kita kembali ke Yohanes 9.
ayat 39 sampai 41. Simak ya. Tuhan berapa kali bilang datang, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk mengampuni. Tapi lihat di sini, ayat 39. Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Lihat, tadi saya bilang, Tuhan, berapa kali Tuhan ngomong, aku datang bukan untuk menghakimi. Betul? Tapi di sini Tuhan bilang, aku datang untuk menghakimi. Menghakimi siapa? Yang buta, biar dia bisa melihat. Tapi yang berasa sudah melihat, biar dia buta selama-lamanya. Kalau saudara merasa dirimu benar, apa yang gue jalanin ini udah benar, apa yang gue lakuin ini udah benar, apa yang saya bilang ya, engkau adalah orang buta. Orang-orang buta yang sepertinya melihat. Simak ya, sebelum penglihatan kita pulih total, jangan pernah berhenti untuk berobat. Kalau saya sakit di mata saya, penglihatan saya belum pulih total, saya berhenti berobat, saya tidak akan pulih total. Betul nggak? Saya cuma bilang sama saudara, jangan pernah berhenti berobat sebelum engkau pulih total. Wah, maksudnya Pak, belum pulih total? Lihat, di Korintus dibilang, saat ini aku melihat Tuhan dengan samar-samar. Kita samar-samar ngelihat kebenaran. Samar-samar. Tapi suatu hari kita akan berjumpa dia dengan muka. Itu penglihatan yang paling sempurna. Penglihatan yang paling sempurna, yaitu ketika saudara berjumpa Tuhan muka dengan muka. Itu penglihatan yang paling sempurna, dan itu namanya kita sudah pulih total. Sebelum saudara mengalami pemulihan total, jangan berhenti untuk berobat. Terus berobat dengan apa Pak? Dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Terus berobat dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Sampai saudara pulih total. Amin. Saya tidak lanjutin ya. Yang kedua ini, yang pertama agama versus Kristus. Yang kedua ini, tujuan Yesus datang ke dunia. Kita lanjutkan minggu depan, tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu Yesus Gembala yang baik. Kita lanjutkan minggu depan, Tuhan berkati. Kita lanjutkan minggu depan, itu luar biasa, Tuhan ngajarnya luar biasa, soal domba yang masuk kandang, domba yang ada di kandang, digiring keluar ke kandang yang benar. Waduh, itu luar biasa. Gimana cara Tuhan mengajar orang-orang percaya, yaitu termasuk kita semua. Dia membuktikan kalau dia adalah gembala yang baik. Dia merawat saudara dan saya. Dia mencukupi semua kebutuhan saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati.